Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosadila Andini dari program studi manajemen keuangan syariah kelas 5B. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tema yang berjudul syirkah atau musyarakah. Yang pertama di sini ada pengertian syirkah atau musyarakah. Pengertiannya yaitu jika dilihat secara bahasa, pengertian syirkah artinya al-ihtilat atau pencampuran atau persekutuan dua orang atau lebih yang mencampurkan hartanya untuk dikelola dan keuntungannya serta kerugiannya ditanggung bersama secara proporsional dan sesuai kesepakatan. Dan arti lainnya, menurut Imam Maliki, syirkah adalah izin untuk mendayagunakan atau tasyaruf pada kondisi tersebut. Akan mereka saling mengizinkan kepada salah satu pihak untuk menggunakan harta dengan masing-masing pihak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Dan yang kedua di sini ada dasar hukum. Dasar hukum syirkah itu pelaksanaan syirkah telah tertera dalam Al-Quran surat As-Sod ayat 24 yang berbunyi, Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyirikat itu sebagai mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amal sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Dan keberkahan Allah terhadap praktik syirkah juga telah disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua yang bersekutu selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Maka melalui hadis di atas dapat kita ketahui bahwa Allah berperan sebagai pihak ketiga di antara orang-orang yang bekerja sama tersebut. Allah bersama mereka yang menjaga hubungan syirkah dengan cara menjaga, memelihara, dan memberi bantuan dan memberi rahmat kepada mereka. Namun jika salah satu pihak melakukan pengkhianatan, Allah akan keluar dari persyirikatan tersebut dan mencabut keberkahan di dalamnya. Dan yang ketiga di sini ada rukun syirkah. Yang pertama rukun syirkah adalah pelaksanaan syirkah yang sah menurut syariat Islam harus memenuhi rukunnya. Berikut ada 3 rukun syirkah yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada sigot atau ijab dan qabul. Syarat syah dan tidaknya akad syirkah bergantung kepada lafaz syirkah yang dilakukan. Lafaz di sini yaitu kalimat akad yang di dalamnya mengandung arti izin untuk melaksanakan syirkah. Sebagai contoh, salah satu pihak mengatakan, kita syirkah untuk barang ini dan saya mengizinkan Anda untuk memilikinya dengan cara atau cara lainnya. Kemudian pihak lainnya menjawab, saya akan menepati apa yang Anda katakan tersebut. Dan yang kedua ada al-qidain, subjek atau persyarikatan. Syarat untuk menjadi subjek atau anggota persyarikatan yaitu berakal sehat, baligh, merdeka atau tidak dalam paksaan, kompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan. Yang ketiga ada mahalul akad atau objek persyarikatan, yaitu objek persyarikatan atau pokok pekerjaan yang dimaksudkan di sini adalah bidang usaha yang dijalankan dan diniatkan untuk dilakukan syirkah. Dalam bersyarikat atau tindakan kerjasama tersebut, orang-orang yang terlihat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur. Atau dengan kata lain, semua pekerjaan harus berasaskan pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap syirkah yang adil. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat syirkah. Syarat syirkah atau kemitraan adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini ada kesepakatan antara para pihak. Syirkah membutuhkan kesepakatan antara semua pihak yang terlibat. Kesepakatan ini mencakup tujuan kemitraan, bagaimana bisnis
yang dijalankan, peran dan tanggung jawab setiap pihak, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama berlangsungnya kemitraan. Yang kedua, ada modal yang diserahkan. Setiap pihak yang terlibat dalam syirkah harus menyumbangkan modal ke dalam bisnis. Modal ini bisa berupa uang, barang, atau aset lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk operasional kemitraan. Jumlah modal yang diserahkan harus ditentukan dengan jelas dan kesepakatan kemitraan. Yang ketiga, pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam syirkah, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak. Pembagian ini bisa berdasarkan proposal modal yang disumbangkan atau dengan perjanjian lain yang diatur dalam kesepakatan. Penting untuk memperhatikan bahwa pembagian ini harus adil dan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui. Dan selanjutnya yang keempat, ada kerjasama aktif. Syirkah mengharuskan kerjasama aktif antara semua pihak yang terlibat. Setiap mitra harus terlibat secara langsung dan mengambil keputusan dan menjalankan bisnis, kerjasama dan komunikasi yang baik antara para pihak dan pihak keberhasilan kemitraan. Selanjutnya yang terakhir, tidak terdapat unsur riba atau maisir. Syirkah harus memenuhi prinsip-prinsip syariat dalam bisnis. Oleh karena itu, tidak boleh ada unsur riba atau maisir, judi dalam operasional kemitraan. Keuntungan harus diperoleh dari hasil usaha yang sah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu macam-macam syirkah dalam hukum Islam. Ada 3. Yang pertama itu syirkah al-inan, adalah jenis syirkah di mana salah satu pihak berperan sebagai penyalur modal atau sahibul mal dan pihak lainnya sebagai pengelola atau pelaksana atau mudorib. Pihak penyalur modal menyediakan modal, sementara pihak pengelola bertanggung jawab mengelola usaha dengan keahlian dan tenaga kerja mereka. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pihak penyalur modal. Yang kedua, ada syirkah al-mudharabah. Syirkah al-mudharabah merupakan bentuk kerjasama di mana salah satu pihak menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Pihak pengelola bertanggung jawab untuk mengelola bisnis dan menggunakan modal yang diserahkan oleh pihak lain. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan pihak penyalur modal mendapatkan bagian tertentu dan pihak pengelola mendapatkan bagian lainnya. Dan yang terakhir ada syirkah al-wujud. Syirkah al-wujud adalah syirkah yang berdasarkan pada kepemilikan bersama atau beberapa barang atau aset. Pihak-pihak yang terlibat dalam syirkah ini memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap barang atau aset yang dimiliki secara bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Yang terakhir di sini ada implementasi praktik perbankan syariah. Yang pertama yaitu ada pembiayaan. Yang pertama pembiayaan proyek. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana dan untuk membiayai proyek tersebut. Dan setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua ada modal ventura, yaitu pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk dijangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.